Ngerasa nggak sih sekarang udah masanya anak-anak muda itu pada mikirin buat dia punya rumah sendiri? Lu termasuk nggak? Kalau mikirin buat punya rumah sendiri itu pasti banyak banget yang jadi pertimbangan. Dari harganya lah, mau tinggal di mana lah. Nah ini karena kalau lu udah mutusin buat tinggal di mana, lu juga harus mikirin buat biaya hidup lu di daerah itu mau seperti apa. Nah, kalau ngomongin soal rumah, lu juga harus tahu kenapa kita harus mempertimbangin rumah daripada tempat tinggal yang lainnya. Misal kayak apartemen atau yang lain-lain lah gitu. Kelebihan kalau lu beli rumah adalah aspek kepemilikan tanah. Ini hal yang perlu lu perhatiin karena kalau lu pingin punya lahan ya jawabannya lu harus beli rumah, lu harus beli tanah. Nggak cuma itu, dengan lu beli rumah bisa jadi itu bentuk investasi. Kenapa? Kalau misalnya harga rumah lu itu naik, itu bisa dijual dengan nilai yang tinggi. Nggak cuma itu, kalau letak rumah lu strategis, misal deket sama pusat kota, itu bisa jadi lu sewain jadi kos-kosan. Lumayan kan, bisa jadi sumber penghasilan tambahan. Nah, plusnya lagi, kalau lu beli rumah adalah lingkungan lu pasti terjamin. Tergantung sama rumah yang lu pilih. Ini juga pengaruh sama lingkungan sosial dan keamanan ataupun privasi kalian sendiri. Hal ini biasa lu pertimbangin kalau lu beli rumah adalah lokasi rumah lu. Mau deket sama pusat kota atau pinggir kota itu fine-fine aja. Maksud gua, deket sama pusat kota, harga rumah lu itu bisa setinggi langit. Yang nggak ngotak deh harganya. Nah sebaliknya, kalau lu beli di pinggir kota, biasanya itu semakin down to earth harganya alias harganya itu bisa lebih murah lah. Kalau lu mau beli rumah lebih murah lagi, ya lu beli aja rumah angker yang udah lama nggak ditinggalin sama penghuninya. Kalau lu perhatiin, banyak kan manfaatnya beli rumah. Tapi kenapa ya sekarang banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z yang susah buat beli rumah? Nah, data dari Kementerian PUPR itu menyebutkan kalau sebanyak 81 juta generasi milenial di Indonesia masih belum punya rumah. Heran gak lu? Nah, kira-kira kenapa yang buat mereka sulit atau bahkan gak kepikiran buat beli rumah? Nah, ternyata puluhan juta milenial dianggap lebih memilih lifestyle dibandingkan nyisihin uang buat beli rumah. Kalau lu mau tarik mundur lagi, ini karena adanya medsos yang lagi gila-gilanya. Ini ngebuat anak muda sekarang lebih memilih buat belanja demi lifestyle modern. Dan gak cuma lifestyle, adanya ketidakseimbangan kenaikan antara gaji sama kenaikan harga rumah. Nah ini ngebuat anak muda sulit buat nyiapin masa depannya. Coba aja lu bayangin, naiknya gaji cuma dikit banget, tapi harga rumah itu naiknya udah selangit. Jadinya anak muda malas mikir buat beli rumah. Nah, boro-boro buat mikirin rumah, buat makan sehari-hari masih perlu mikir buat jatahnya kayak gimana ya untuk ngeplotin 1 bulan ini. Nah, sekarang lu bayangin aja deh, kalau lu mau beli rumah dan nyicil rumah itu harus punya akses ke KPR dulu. Sedangkan itu tuh nggak murah buat daftarin KPR. Harga rumah tipe yang paling kecil aja sekarang itu udah nyampe 200 jutaan, 300 jutaan. Sedangkan kalau dibanding sama upah kerja sekarang itu bener-bener susah banget. Gak usah ngomongin soal upah ataupun gaji dulu deh. Buat dapetin kerjaan aja sekarang masih sulitnya minta ampun, apalagi Gen Z. Kalau lu belum tahu tentang betapa sulitnya Gen Z sekarang nyari kerja, tonton video gua sebelumnya biar kalian paham ada di sini. Nah, kalaupun mereka dapat kerja, UMR itu nggak sebanding sama harga-harga rumah yang terjangkau. Belum lagi ada anak-anak muda yang sekarang masuk ke generasi atau sandwich generation. Ini yang harus jadi tulang punggung keluarga dengan UMR yang nggak begitu gede. Selain itu, program pemerintah ini juga terbatas yang ngurusin tentang rumah. Nah, kenapa pada akhirnya kebijakan pemerintah jadi penting buat lu semua? Karena kebijakan pemerintah itu bisa ngaruh ke UMR dan gaji lu. Apalagi kemarin pada rame Tapera. Ya walaupun masih didiskusiin ya, mau beneran terjadi ataupun enggak. Kita tunggu aja. Kalaupun itu terjadi bisa bantu kita buat kita bisa beli rumah. Nah tapi ini harus kalian pikir juga apakah ini worth it buat kalian atau enggak. Kira-kira lu sebagai generasi muda masih pingin buat beli rumah atau enggak?
Saran gua sih, lu seharusnya udah consider buat beli rumah. Nih gua kasih tips dan triknya. Dan pertama, lu harus tahu finansial lu itu seperti apa kondisinya sekarang. Lu harus bisa kelompokin pengeluaran dan pemasukan lu. Keseimbangan ini jadi poin yang urgent biar lu bisa tahu kemampuan lu itu bisa afford model rumah yang seperti apa. Dan kalau lu pengen uang lu tetap terjaga dan gak kena inflasi, gak berhenti-berhentinya, gua nyaranin buat lu semua itu berinvestasi. Kalau lu konsisten buat nyisihin keuangan juga itu penting banget harus lu lakuin. Percuma lu investasi tapi lifestyle lu tetap boros. Nah gimana, cukup membantu atau enggak? Tapi ini saran gue sekali lagi nih. Selain lu investasi, yang saran gue terakhir, sebaiknya jangan pernah nyicil buat beli rumah. Lebih baik lu tabung, lu investasiin, biar lu bisa beli rumah secara cash. Nah, gue Hida di sini. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Hida signing out.